Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Pelajaran akidah akhlak kelas 10. Nah, meniti hidup dengan kemuliaan, apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mencapai kemuliaan tersebut? Nah, yang pertama yaitu pengendalian diri. Nah, yang disebut pengendalian diri ini bukan yang diikat, bukan yang dikurung. Nah, tapi pengendalian diri kali ini yaitu yang dapat kita artikan sebagai mujahadah an-nafs atau mengendalikan hawa nafsu. Dalam Islam bisa disebut as-saum atau berpuasa. Nah, begitu. Menahan diri dari segala perilaku yang merugikan kita, merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Nah, begitu. Pengendalian diri kali ini contohnya ada banyak. Nah, banyak sekali. Yakni contohnya yaitu bisa sabar, memaafkan, ikhlas, menjauhi sifat dengki. Nah, yang sifat dengki dan yang paling penting yaitu bersyukur. Nah, dalam konteks pengendalian diri kali ini ada ayat, ada hadis yang sudah banyak. Nah, mungkin hanya beberapa saja yang dapat saya bacakan. Yang salah satunya yaitu yang pertama dari surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, ayat 12 kali ini kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadhanni ismun wa la tajassasu wa la tab ba'dukum ba'dan ayuhibbu akadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, itu dari surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nah, pengendalian diri kali ini kita bisa dengan bersabar, kita bisa memaafkan, kita bisa dengan ikhlas, menjauhi sifat dengki, dan bersyukur. Nah, itu dari lafaz ayat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat ke-12. Oke, kita lanjutkan saja. Yang kedua yaitu prasangka baik. Prasangka baik bisa disebut husnudzon. Nah, husnudzon pasti sudah pada familiar dengan kata-kata husnudzon atau berpikir positif. Nah, berpikir positif ini adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Contohnya, nah, apresiasi pada teman. Semisal teman kita itu sedang kalah atau bagaimana, sedang kalah kejuaraan atau sedang kalah permainan. Nah, kita harus menghiburnya. Bagaimana caranya? Nah, ayo semangat, belum waktunya menang, besok pasti menang. Nah, begitu sebagai contohnya. Nah, sifat berprasangka baik ini ada contoh lagi, yaitu menerima pendapat. Jadi semisal dalam suatu forum ada beberapa pendapat dan kita terpojokkan oleh pendapat tersebut, kita tergantikan oleh pendapat tersebut. Nah, kita juga nggak boleh marah. Karena apa? Kita
harus berprasangka baik, karena pendapat dia mungkin lebih baik daripada kita. Kita harus lebih baik, lebih berpikir lagi untuk kedepannya, berpikir positif lagi. Nah, begitu. Oke. Yang ketiga untuk mencapai kemuliaan yaitu persaudaraan atau ukhuwah. Nah, yang dinamakan ukhuwah ini yaitu persaudaraan antar akidah atau sesama muslim, bisa juga sesama manusia. Nah, yang paling terpenting yaitu sesama manusia. Karena apa? Kita tidak memandang bulu kalau sesama manusia. Kita sama-sama manusianya. Kenapa? Nah, begitu. Walaupun dia orang Islam, dia orang Kristen, orang manapun, yang penting kita itu sama-sama manusia. Kita itu di mata Tuhan sama. Nah, begitu. Contohnya bisa dicontohkan dengan menjenguk orang. Nah, entah itu teman kita, saudara kita, sesama manusia. Nah, kita menjenguknya pas dia sakit, mendoakan, membantu, mendamaikan ketika teman kita lagi berseteru. Biasanya itu diem-dieman, dalam bahasa Jawa itu satru-satruan. Nah, itu kita harus melerai mereka berdua, begitu. Bagaimana kita dapat menjalin persaudaraan lagi. Nah, itu disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya. Nah, yang bunyinya begini. Bentar. Yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Oke, kita ulangi lagi biar hafal ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, artinya, kali ini artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih tadi, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, begitu. Jadi persaudaraan ini sangat penting, teman-teman. Ingat ya, persaudaraan ini sangat penting. Karena apa? Seumpama gini, kalian pas ada kesulitan, siapa yang membantu kalian? Pasti teman, pasti tetangga, pasti adik, pasti kakak, pasti ibu, pasti bapak, pasti saudara laki-laki, pasti saudara perempuan. Gak mungkin kamu meminta tolong orang lain yang gak kenal, ya kan? Nah, jadi persaudaraan ini sangatlah penting, begitu. Sebenarnya juga banyak hadis-hadisnya, cuma nggak bisa saya sebutkan satu-satu karena waktu kita juga hanya 10 menit untuk video kali ini. Nah, semoga bermanfaat. Atau mau kita ulangi lagi sekilas ya? Oke, kita ulangi lagi sekilas. Nah, kita mengambil tema yaitu meniti hidup dengan kemuliaan. Ada 3 poin. Nah, 3 poin, yakni pengendalian diri. Yang pertama, pengendalian diri dari hawa nafsu, menahan diri dari segala perilaku yang merugikan saya, merugikan diri kita sendiri atau merugikan orang lain. Pertama. Yang kedua, berprasangka baik atau positive thinking atau husnudon. Nah, kalau suudon beda mana ya? Beda lagi ya. Suudon itu kita berprasangka buruk kepada orang lain, ngerasanilah, ngenelah, ngonolah. Nah, begitu namanya suudon. Yang kita bahas kali ini husnudon ya. Ingat, husnudon, berpikir positif, positive thinking. Nah, berprasangka baik kepada orang lain. Nah, yang nomor 3 yaitu persaudaraan. Ini kita bahas tadi, persaudaraan. Sesama akidah atau sesama Islam atau sesama manusia. Kita datar saja. Yang penting kita bersaudara
satu dengan yang lain. Berbuat baik dari seseorang ke seseorang yang lain. Kalau kita berbuat baik, insya Allah Allah akan membukakan pintu untuk kita, membuka jalan untuk kita dari berbagai masalah. Oke, saya kira cukup sekian daripada kita melantur kemana-mana. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa agar saya lebih serius lagi membuat videonya. Jangan lupa komen juga untuk kesalahan-kesalahan atau yang lainnya, atau salah kata atau yang bagaimana. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.